Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh al ustadz kita, yaitu Bapak Hendro Purwanto SE. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegang pakai kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nantinya. Kepada Al Ustadz Bapak Hendro Purwanto SE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim Subhana wa subhanal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh Masjid Rukis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah malam tadi Allah mewafatkan kita sejenak. Dan pagi ini Allah berkenan menghidupkan kita kembali. Dilanjutkan kita bisa sholat berjamaah di masjid ini. Ini sebagai sebuah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang bisa, kalau bahasa kita memiliki privilege, keistimewaan. Keistimewaan untuk Allah hadirkan untuk beribadah dalam masjid yang mulia. Karena memang hanya orang-orang terpilih yang Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid itu bukan semata-mata sehat fisik. Bukan semata-mata kekuatan fisik. Karena bisa jadi orang tadi sudah lanjut usia, berjalan sudah tidak nyaman lagi, berdiri sudah tidak tegak lagi. Tapi dengan fisik yang terbatas tadi, orang-orang ini mampu hadir, mampu datang, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Sekali lagi, inilah orang-orang istimewa, bukan hanya semata-mata karena kekuatan fisik. Karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keimanan dalam diri kita, memudahkan langkah-langkah kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini, yang Nabi menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam, panglimanya hari.
Dan kita bersyukur mudah-mudahan awal hari ini yang kita mulai dengan kebaikan, yang kita mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan energi kebaikan ini, ya, energi keimanan ini itu bisa menyertai kita. Paling tidak sampai kemudian kita malam nanti kita tidur kembali. Sehingga seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, kita berharap mudah-mudahan dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan pada hari akhir nanti Allah dan Rasulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan syafaat. Maka salah satu upaya kita untuk mendapatkan syafaat tadi adalah kemudian mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau itu lakukan. Karena bagaimana mungkin kemudian di hari akhir nanti kita merasa-rasa bahwa kita umat Muhammad, kita merasa-rasa bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita, tapi dalam kehidupan kita jauh sekali dari apa yang telah Rasulullah wariskan kepada kita semua. Nilai-nilai tadi tidak pernah tercermin dalam kehidupan kita. Nilai-nilai tadi tidak pernah tergambar dalam kehidupan kita. Sehingga tentu kita tahu diri. Bagaimana mungkin yang kita jauh dari Rasulullah, tidak pernah mengikuti sunnahnya, tidak pernah mengikuti ajarannya, bahkan bisa jadi kita menjadi penentang ajaran-ajaran beliau, kemudian kita bisa merasa berhak bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka karenanya, mari di sisa usia kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali pada jalan yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita, wariskan kepada kita, sehingga ada kemantapan bahwa pada akhirnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini adalah berkenaan dengan hakikat penciptaan manusia. Hadirin sekalian, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, ada sebuah tujuan besar. Bukan hanya sebatas sebuah penciptaan tanpa arti, penciptaan tanpa makna, penciptaan tanpa tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pencipta skenario. Pencipta skenario kehidupan. Kalau sebuah film saja yang berkualitas itu tentu dimulai dari sebuah skenario yang berkualitas, maka tentu Allah Subhanahu wa taala adalah sang maha skenario, sang pembuat skenario. Sehingga wajar kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini, itu tentu ada tugas, ada tujuan, ya, yang itu menjadi tugas manusia, yang menjadi beban manusia. Meskipun kemudian tugas dan beban tadi itu menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Dan setiap pilihan-pilihan yang kita pilih, ya, setiap pilihan-pilihan yang kita pilih, itu ada harga yang harus kita bayar. Ada konsekuensinya. Ya. Ketika kita pilih pilihan A, maka ini balasannya. Ketika kita memilih pilihan B, maka Allah juga sudah menyediakan balasannya. Sekali lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tadi itu sifatnya pilihan. Kita mau mengambil atau kita mau tinggalkan. Kalau kita ambil, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan yang luar biasa. Ketika kita menolak pilihan-pilihan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyediakan balasan di hari akhir nanti. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sejenak bagaimana dialog yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikatnya sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menciptakan manusia. Kita lihat bahwa Allah itu adalah Sang Maha.
Sang Maha. Sang Maha segalanya. Dengan sifat dan asma'nya. Dia memiliki kekuasaan segalanya. Tapi dalam konteks ini ternyata Allah memberikan ruang dialog, ruang diskusi. Ya, ruang diskusi kepada para makhluknya. Para malaikat. Yang bisa jadi malaikat tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan siapa-siapa. Karena dia adalah makhluk ciptaannya. Yang artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meminta pandangan, tidak berdialog, ya, tidak meminta pendapat dari para malaikat tadi, itu tidak mengapa. Karena Allah Sang Maha segala sesuatu. Tapi inilah kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala Sang Maha segalanya, ya, Rabbul Arsyil Azim, ya, Rabbul Arsyil Azim, penguasa ars. Ars itu Bapak Ibu, itu lebih besar daripada dunia ini. Lebih besar daripada dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala Sang penguasa ars tadi saja itu mengajak dialog dalam mengambil sebuah keputusan, tentulah kita sebagai manusia dalam banyak hal kita pun diminta untuk banyak berdialog. Dalam konteks keluarga, di sana ada anak kita, ada istri kita. Ya, dalam konteks kemudian profesi kita, di kantor kita, di sana juga ada kolega kita, teman sejawat kita, yang tentunya mereka juga bisa kita minta pendapatnya. Bukan kita memperturutkan ego kita. Seolah-olah ketika kita punya sebuah jabatan tertentu, ya, jabatan tertentu yang punya tentunya yang dengan jabatan tadi kita memiliki sumber daya, ya, yang cukup banyak, cukup luas dengan sumber daya tadi, seolah-olah kita bisa menentukan segalanya. Tidak demikian. Ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang sering dibaca. Sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini dialog Allah yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 130. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata lil malaikah, kepada seluruh jajaran malaikat, pada seluruh jajaran malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ini akan menciptakan di bumi khalifah, perwakilanku, wakil aku. Jadi kita ini sebagaimana wakil Allah, manusia adalah wakil Allah, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di bumi itu khalifah, wakil Allah. Dan kemudian malaikat menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mereka tahu bahwa pandangan ini tentu tidak ada apa-apanya. Tapi inilah ruang dialog tadi. Ruang berdialog tadi Allah buka selebar-lebarnya. Malaikat menyampaikan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Para mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu, makhluk yang mereka membuat kerusakan di bumi itu, wa yasfiku ad-dima', bukan cuma kerusakan, tapi sesama mereka nanti itu akan menumpahkan darah. Bukan cuma membuat kerusakan, tetapi makhluk yang Allah akan ciptakan nanti itu akan saling menumpahkan darah satu sama lain. Dan kita bisa merasakan sekarang, sejarah mencatat, kerusakan itu memang dibuat oleh kita, oleh manusia. Pertumpahan darah pun juga dibuat oleh kita, manusia. Ya. Bahkan mereka menyatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup bagi kami saja? Kami ini senantiasa nusabbih, ya, nusabbih bihamdik, senantiasa bertasbih, ya, senantiasa bertasbih, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, mensucikan engkau. Ya. Memang ini kerja malaikat. Bahkan dalam hadis dikatakan di Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur itu tempat yang tertinggi sebelum Arsy, di langit ketujuh. Itu memang ketika ada Allah menciptakan malaikat
yang ketika diciptakan itu, ya, semenjak penciptaan alam raya ini, yang sudah tentunya usia alam raya ini miliaran tahun usia alam raya ini, Allah ciptakan malaikat tadi yang tugasnya hanya bersujud pada Allah, bersujud, ya, memuji Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, dan sampai sekarang malaikat tadi tidak bangkit dari sujudnya. Itu luar biasa. Ya, Allah ciptakan malaikat seperti itu. Ya. Sehingga wajar ketika malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Tidakkah cukup kami saja? Ya. Ya. Ini sebagai sebuah gambaran itu kan. Malaikat melihat bahwa potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk yang Allah akan ciptakan di muka bumi itu luar biasa kerusakannya. Ya. Dan malaikat membandingkan dengan dirinya, ya, bahwa kami ini adalah senantiasa mensucikan Engkau, ya Allah. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dibandingkan kalian. Ini final, ya. Ketika Allah sudah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, artinya selesai bagi malaikat, tidak ngeyel kalau bahasa kita. Ya. Ya, tidak memperpanjang lagi perdebatan. Selesai, ya. Allah sudah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu sudah selesai perdebatannya. Tidak ada kemudian di belakang saling menghujat, saling mencaci maki. Ini bukan karakter malaikat. Beda dengan kita kadang-kadang. Ketika dalam sebuah dialog, dalam sebuah diskusi, ya, dalam sebuah rapat, ya, kemudian pendapat kita, gagasan kita tidak dipakai, tidak digunakan atau tidak diterima, di belakang kita membuat intrik, ya, membuat intrik-intrik yang menolak keputusan rapat tadi, keputusan bersama tadi. Ini wajar tadi memang karena di awal mereka telah disampaikan, kita ini potensi kerusakannya besar. Itu kerusakan kita. Ya, terkadang kita susah untuk menerima sebuah keputusan yang bisa jadi keputusan itu baik, namun itu bukan dihasilkan dari pemikiran kita. Inilah ego kita. Kesombongan kita, ya banyak hal, ya, bahkan di rumah tangga, bahkan di masjid, mungkin sesama pengurus masjid ketika berbeda pendapat, juga ketika keluar masjid ada perasaan tidak enak, seolah hanya pendapat si Anu, pendapat si A, si B yang digunakan, pendapat saya tidak digunakan, ya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, ketika sudah bersepakat selesai, ya. Ketika sudah bermusyawarah, ada sebuah keputusan bersama, maka itu yang jadi pedoman kita untuk bergerak. Ya. Bukan kemudian kita menolak, tidak puas dan sebagainya, membuat intrik-intrik tertentu yang pada akhirnya merusak segalanya. Ini gambar Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah dialog. Hadis kalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat berikutnya Allah gambarkan Allah menciptakan Adam itu dari turab. Sehingga kemudian saya pernah sampaikan di masjid ini ketika Ramadan lalu, ya, bagaimana dialog antara iblis, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menolak untuk bagaimana mereka bersujud pada Adam itu kan. Ya, karena dia merasa saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam itu cuma diciptakan dari tanah. Ada kesombongan di sana. Ini karakter. Ya. Ada kesombongan. Saya diciptakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam itu diciptakan dari lumpur tanah. Seolah bahwa karakter api itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan karakter tanah. Dan ini karakter iblis. Maka jangan sampai kemudian karakter iblis tadi itu terwariskan dalam diri kita. Ya. Ada perasaan sombong, perasaan angkuh, perasaan lebih, merasa lebih. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan harta, kita merasa lebih. Ketika Allah berikan kelebihan kita berupa jabatan, kita merasa lebih. Ketika Allah berikan kelebihan berupa ilmu, kita merasa lebih. Tentu karakter-karakter tadi sebenarnya karakter iblis, bukan karakter manusia. Ini kita jauhi. Ya. Hadis dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Adam dia tidak punya ibu, tidak punya bapak, ya. Sehingga wajar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari tanah. Namun kemudian keturunan Adam, ya, keturunan Adam tentu tidak lagi sama proses penciptaannya sebagaimana Adam. Sebagaimana ibunda Hawa itu sendiri itu juga diciptakan dari tulang sulbi, tulang rusuknya Adam. Ya. Kalau Adam dari tanah, ibunda Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam,
maka anak cucu Adam itu prosesnya sudah berbeda. Ya. Prosesnya sudah berbeda, ya. Sehingga banyak ayat bertebaran yang menggambarkan bagaimana proses penciptaan manusia tadi. Sambil satu ayat saja, ini cukup ringkas ayat ini. Dalam surat Al-Hajj ayat 5, Allah memberikan gambaran ringkas. Allah memberikan gambaran sebagaimana sebuah proses penciptaan manusia tadi. Ya. Yang harus kita sampaikan, yang harus kita pahami bersama, Al-Quran ini bukan kitab atau bukan ilmu, ya, bukan ilmu tentang masalah-masalah sains, bukan. Ya, bukan masalah-masalah pengetahuan, bukan. Tapi dia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Gambaran-gambaran sarum tentang masalah-masalah sains, ya, masalah pengetahuan, masalah kemasyarakatan, ya, yang Allah gambarkan. Allah berikan isyarat-isyarat, yang kemudian isyarat-isyarat tadi itu dibuktikan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Karena ketika masa itu memang belum sampai akal manusia, belum sampai tingkat pengetahuan, maka Allah hanya memberikan gambaran secara umum, yang pada akhirnya di masa kita sekarang ini, yang Allah gambarkan pada 1400 tahun yang lalu itu terbukti. Terbukti karena pengetahuan, ya, teknologi yang ada pada masa sekarang ini bisa membuktikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan pada 1400 tahun yang lalu ketika masa pengetahuan itu belum sampai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min midghah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin libayyana lakum wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluwa syuddakum. Ini gambaran singkat yang kemudian di masa sekarang ini kita bisa membuktikan proses tadi. Ya. Allah menyampaikan. Dan ketika Allah menyampaikan sesuatu dalam konteks keimanan, bukan hanya semata-mata pengetahuan. Ada konteks keimanan di sana. Sehingga Allah menyampaikan di awalnya dengan sebuah kalimat, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ts. Wahai manusia, kata Allah, wahai manusia, umat manusia, beriman tidak beriman, ya. In kuntum fi raibim minal ba'ts. Kalau kalian ragu, kalau kalian tidak percaya, kalau kalian tidak yakin minal ba'ts akan adanya hari kebangkitan. Nah, ini berarti konteks keimanan. Penggalan kalimat konteks keimanan. Wahai manusia, kalau kalian tidak yakin akan adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Maka ingatlah, sesungguhnya awal mula kejadian kalian itulah min turab. Ya, dulunya. Ya, dulunya min turab. Ya. Dari tanah liat. Namun kemudian pada konteks keturunan dalam turab ini adalah saripati makanan. Ya. Saripati makanan yang Allah titipkan kepada yang jenis laki-laki itu berupa sperma, yang kepada perempuan itu berupa sel telur atau ovum. Yang keduanya itu memang berasal dari makanan yang kita makan. Saripati makanan yang tumbuh di muka bumi ini. Allah melanjutkan, kemudian dari pertemuan sel sperma sel telur tadi, ya, summa minutfah, ya, itu kami jadikan berupa sel sperma yang berupa sel ovum, summa min alaqah, yang kemudian kami jadikan pertemuan tadi berupa alaqah, ya, segumpal darah, sel yang tumbuh, sel yang bisa membesar, yang berkembang biak, yang membelah diri, ya. Kemudian summa min mudghah, kemudian dari segumpal darah tadi itu berubah menjadi mudghah, ya, segumpal daging, ya. Kemudian wa nuqir fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian kami tempatkan, ya, janin tadi, embrio tadi itu ke dalam rahim sampai ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, ini bukan ranah saya untuk berbicara lebih detail tentang masalah penciptaan manusia, karena ini adalah ranah medis, ya. Ranah medis. Tentu kalau saya berbicara lebih jauh tentang masalah ranah penciptaan, ya, bagaimana secara teknis, banyak kelirunya. Ya. Karena orang medis saja, misalkan dokter itu untuk sekolah saja itu butuh 6 tahun. Ya. Untuk 6 tahun baru mereka dapat profesi seorang dokter S1. Ya. Kemudian ketika dia akan mendapatkan spesialis paling tidak 5 tahun. Ya. Spesialisasinya misalkan kandungan,
Dokter kandungan itu butuh waktu 5 tahun. 6 tahun S1-nya, kemudian 5 tahun dia spesialisasinya 11 tahun. Dan setelah spesialis ada namanya subspesialis, paling tidak 2 tahun minimal. Ya, 2 tahun lagi. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 2. 6 tambah 5, 11 tambah 2, 13 tahun. Ya. Sehingga tentu adalah ranah mereka, hak mereka untuk berbicara lebih teknis. Ya. Tapi kita hanya bisa membaca kulit-kulitnya saja. Ya, membaca kulit-kulit saja, informasi terbatas. Ya, informasi terbatas. Jangan sampai karena kita membaca satu buah artikel atau tulisan, kita sudah merasa paham. Jangan sampai merasa seperti itu. Baca satu buah tulisan, artikel, ya, kita sudah merasa paham. Tidak demikian. Kita punya keterbatasan. Maka saya katakan bahwa proses ranah ini adalah ranah yang memang punya kompetensi di sana. Sehingga saya bicara bahwa yang namanya proses penciptaan manusia di rahim itu luar biasa. Sampai sekarang Bapak Ibu belum ada yang namanya bisa menggantikan rahim. Ya. Kalaupun sekarang ada, ya, kebetulan istri saya orang medis, dia pernah menjelaskan bagaimana proses itu. Kalaupun ada sekarang itu ada bagaimana proses penciptaan tadi, yang ada itu biasanya karena kadang-kadang ada pasangan suami istri yang susah mendapatkan anak, ya. Dengan proses alami dia tidak bisa mempertemukan antara sel telur dan sperma, maka digunakan teknik tertentu untuk bagaimana mempertemukan sel telur dan sperma tadi itu di luar. Di luar, pada media khusus, ya, media khusus. Dan kemudian media tadi dipertemukan oleh sel telur dan sel sperma tadi, ketika tumbuh kembang dan dinyatakan dia layak untuk tumbuh kembang, maka dikembalikan kepada rahim ibunya. Ya, pada rahim ibunya. Ini artinya bahwa manusia di awal itu hanya bisa seperti itu. Kalaupun sekarang ada penelitian terbaru, ya, tentang proses ada yang namanya rahim pengganti, itu pun hanya sifatnya di akhir, ya. Dan ini belum sampai kepada tataran manusia. Baru pada uji coba itu di domba dan hewan bernama babi. 2 ini, domba dan babi. Ya, artinya setelah sel tadi, embrio tadi, janin tadi tumbuh kembang di rahim seorang ibu, kemudian mungkin karena rahimnya tidak memungkinkan untuk sampai akhir, tidak kuat, ya. Bahasa awam itu gitu, tidak kuat, tidak kokoh, rahimnya lemah, bahasa awamnya begitu. Sehingga kemudian embrio tadi itu dipindahkan ke rahim buatan. Itu pun setelah sekian minggu, ya, sekian minggu, ya, baru kemudian dipindahkan. Tapi sekali lagi ini hanya pada uji coba domba dan babi, belum pada manusia. Ya. Artinya memang belum bisa namanya manusia bisa menciptakan sebuah rahim yang sempurna dari proses awal sampai akhir. Itu memang belum ada, ya, belum ada. Kita sudah ribuan tahun, sudah 2000 tahun bahkan untuk yang dari sejak Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Sejak Rasulullah sudah 1400 tahun. Sejak Nabi Adam itu mungkin sudah ribuan tahun. Belum ada yang bisa menciptakan sebuah media bernama rahim untuk tumbuh kembang manusia. Belum ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa dalam masalah ini, ya. Tidak ada yang bisa menggantikan dan memang belum ada yang bisa menggantikan. Hanya sebatas ya tadi di awal dan di akhir. Dan itu pun butuh biaya yang sangat mahal sekali. Ya. Butuh biaya yang sangat mahal sekali. Sedangkan ibu ketika proses kehamilan awal dari trimester awal sampai trimester akhir, selama gizinya tercukupi, maka tumbuh kembang janin tadi itu akan baik. Tapi proses yang di luar tadi itu luar biasa, tidak mudah dan biayanya sangat besar sekali. Ini betapa manusia memang belum mampu untuk menandingi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, inilah proses penciptaan manusia, ya. Yang luar biasa. Dalam hadis disampaikan ketika usia embrio tadi, usia janin tadi itu berusia sekitar 120 hari. Ya. 120 hari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Allah utus malaikat, ya, ke janin tadi untuk menyampaikan 4 perkara. Dalam hadis tercatat. Yang pertama adalah bikat birizkihi. Allah tetapkan sejauh mana rezeki hamba tadi, sang janin tadi. Wa ajalihi. Yang kedua adalah batas usia hidupnya di muka bumi ini. Yang kemudian wasyaqiyun sa'idun.
Bagaimana kadar kesulitan dan kebahagiaannya? Bagaimana kadar kesedihan dan kebahagiaannya? Allah sudah tetapkan hal ini. 4 hal ini. Rizkinya, batas usianya, bahagia dan tidak bahagianya. Allah sudah tetapkan. Maka hadirin sekalian, meskipun konteksnya ini sesuatu yang gaib, ya kan? Kan yang namanya rezeki itu sesuatu yang gaib, selama belum diupayakan. Maka kita tidak bisa membatasi. Ya, jangan pernah membatasi rezeki kita. Karena terkadang kita sudah kemudian jadi orang yang mudah putus asa. Ya, sudah merasa berupaya, sudah merasa berusaha, kemudian mentok. Seolah-olah itulah batasnya. Padahal sekali lagi bahwa itu adalah masalah-masalah yang gaib. Ya, masalah-masalah yang gaib. Dalam konteks kehidupan kita pernah lihat mungkin ada orang yang mungkin di awal biasa-biasa saja, keluarganya tidak kaya. Ya, mungkin juga pendidikan juga biasa-biasa saja. Ya. Mungkin artinya peluang-peluang untuk bagaimana dia untuk memperoleh kekayaan tadi itu tidak banyak secara kasat mata. Tapi ternyata pada akhirnya orang yang bermulai dari keluarga yang biasa, kehidupan yang biasa, dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarganya dahulu. Ada pintu-pintu dunia Allah turunkan kepadanya. Allah turunkan Allah titipkan dunia kepadanya. Dia menjadi orang-orang yang kaya. Ini sebagai sebuah gambaran. Karena rezeki itu sesuatu yang gaib. Ya, tidak bisa kita batasi. Kita tidak pernah tahu batasnya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasnya itu. Jadi jangan pernah menjadi orang yang putus asa. Ya. Karena terkadang kita menjadi orang yang putus asa, ya Allah sudah menakdirkan seperti ini. Jadilah batas usaha kita. Yang sebenarnya adalah karena kelemahan kita yang tidak mau berusaha. Ya. Masalah usia juga masalah yang gaib. Memang Allah sudah tetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah tetapkan usia itu tidak bisa diundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Ya. Tidak bisa dimaju-mundurkan usia. Ketika sudah mati ya mati. Tapi tentunya seberapapun usia kita, apakah dia tidak panjang usia kita ataupun Allah berikan kesempatan kita panjang usia kita, tapi bagaimana kualitas usia yang kita jalani, ini yang terpenting. Ya, kualitas kehidupan yang kita jalani yang terpenting. Ya, karena kualitas hidup yang kita jalani di muka bumi ini juga kemudian inilah yang kemudian menjadi penilaian akhir ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan jangan sampai kemudian kita sudah hidup kita biasa-biasa saja, ibadah kita biasa-biasa saja, kehidupan kita rusak. Hidup kita jauh dari kualitas. Maka wajar bagaimana mungkin kita mengharap ketika hidup di hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan yang terbaik. Itu mustahil. Maka jaga kualitas ibadah hidup kita, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita jaga. Seberapapun usia kita, panjang pendek, tapi kita jaga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Allah berikan imbal balik dari kualitas kehidupan yang kita jaga tadi dengan limpahan rahmat, dengan balasan surga yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang Allah berikan di muka bumi. Inilah kualitas kehidupan. Ya. Jangan kita rusak kualitas tadi. Ya. Dalam hidup ini, termasuk sakiyun atau sa'idun, ya. Susah kita, kebahagiaan kita itu sesuatu yang gaib. Tidak bisa kita kemudian menganggap takdir kita seperti ini, tidak. Sekali lagi yang baik, sekali lagi itu gaib. Ya, kita upayakan, kita usahakan. Ya. Nah, itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam proses penciptanya tadi Allah sudah menetapkan sesuatu yang gaib tadi yang kemudian kita jemput ketika seorang hamba lahir di muka bumi, ya, hidup di muka bumi, maka jemputlah keempat hal tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan menunggu. Ya, jangan menunggu dengan karena mengatakan Allah sudah tetapkan, kemudian kita menunggu, tidak demikian. Sunnahnya adalah kita upayakan, kita jemput. Karena Nabi, hadis kalimat Allah Subhanahu wa taala, ingat, Nabi itu dahulu sebelum diangkat sebagai seorang rasul adalah seorang pedagang, seorang pebisnis yang sangat sukses. Ya. Pebisnis yang sangat sukses. Padahal Nabi, ya. Kalau memang kemudian Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa itu adalah bahwa yang namanya rezeki itu sudah sebatas takdir, tidak perlu yang namanya Nabi menjadi seorang pedagang, seorang pebisnis yang bahkan bisa menikahi seorang saudagar besar, konglomerat besar bernama Khadijah. Yang mas kawinnya kalau kita sekarang tidak akan mampu. Luar biasa mas kawinnya ketika Nabi itu menikahi
ya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, ya. Itu luar biasa. Maka sekali lagi sesuatu yang ini sesuatu yang gaib, maka harus kita jemput, kita upayakan, kita usahakan. Ya, jangan berdiam diri. Ya, karena memang sunatullahnya demikian. Sunatullahnya demikian, ya. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini terbatas waktu kita ya, tidak akan lama lagi, ya. Kemudian masih panjang gitu, cuma kita ringkas saja ya. Kita ringkas saja. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita di muka bumi ini, itu paling tidak membekali kita dengan 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama hati. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah jasad. Hati, akal, dan jasad. Ya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sehingga ketika Allah menurunkan Adam sampai sekarang itu dunia ini, bumi ini itu bisa berubah seperti sekarang ini. Beda dengan malaikat. Allah sudah ciptakan malaikat miliaran tahun yang lalu, tapi kemudian bumi yang juga miliaran tahun tadi itu tidak berubah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sejak dari zaman Adam ya sampai sekarang dengan 3 hal tadi, 3 potensi tadi, 3 bekal tadi, itu mampu mengubah kehidupan di muka bumi ini. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Karena manusia punya 3 hal tadi. Ya. Dia punya hati, punya akal, dan punya jasad. Ya. Dengan hati, dia punya keinginan. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya keinginan. Jadi kita bayangkan kalau malaikat turun di muka bumi, maka sejak diturunkan sampai sekarang mungkin bumi tidak akan berubah. Karena dia merasa tugasnya hanya sebatas untuk bagaimana mensucikan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ini tugas dia. Tidak akan berubah itu. Tidak punya keinginan. Kalau manusia karena dia punya keinginan, maka dia punya keinginan untuk bagaimana berkembang biak. Ada ambisi. Ya, ada ambisi, ada keinginan-keinginan manusiawi. Inilah yang membuat kehidupan menjadi dinamis dan bergerak seperti sekarang ini. Itu karena manusia punya hati, punya keinginan. Ya. Dia juga punya akal. Dengan akal tadi maka berkembanglah segala macam ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Dengan jasad dan fisiknya, itulah modal dasar buat dia bisa bergerak. Ya. Namun Bapak Ibu, 3 hal tadi, baik berupa hati, berupa akal, berupa fisik, Allah juga berikan ujian. Ya, berikan ujian. Hati, ujiannya itu nafsu. Meskipun hati yang jernih itu bisa menyeimbangkan nafsu. Bisa mengimbangkan nafsu. Tidak jadikan nafsu itu sebagai kendali dirinya. Dia bisa mengalahkan nafsunya dengan hati yang jernih. Tapi namun demikian terkadang manusia gagal oleh ujian berupa nafsu ini. Banyak kerusakan itu timbul karena nafsu. Hatinya kalah. Padahal hati itu jernih. Cuma karena ada godaan nafsu tadi, maka rusak semuanya. Jadi nafsu adalah godaan terbesar. Ya. Godaan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Akal ini pun sama. Dia juga punya ujian terbesar. Ujian terbesar bagi akal adalah kesombongan. Ini sebagaimana iblis tadi ketika awal penciptaan manusia. Ya. Jadi kadang ketika orang sudah merasa punya kompetensi lebih, pengetahuan lebih, kemampuan lebih, ya, apalagi kemudian secara akademis dia sudah sampai puncak tertentu, ya, puncak pengetahuan secara akademis, dia juga merasa lebih. Godaannya adalah kesombongan. Maka wajar kemudian memang orang sombong itu tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Jadi Bapak Ibu, orang sombong itu tidak bisa masuk surga sebagaimana dahulu, ya. Karena kesombongan iblis itu Allah usir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kemudian karena kondisi ya Allah karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka pada akhirnya kita gagal mendapatkan rahmat Allah. Padahal dengan akal yang kita miliki itu bisa menjadi sarana kita untuk menghantarkan kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jasad kita. Ya. Jasad kita ini itu juga ujiannya banyak. Maka ujian yang terbesar adalah makanan. Ya. Baik yang halal maupun yang haram. Dan sebagian besar sumber penyakit di tubuh kita itu karena
makanan. Kita tidak bicara yang halal, tidak bicara yang haram. Yang halal saja, kalau dia berlebih, sekali lagi berlebih, tidak terkendali, maka berpeluang untuk membuat kita sakit. Ada diabetes, ada darah tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang sebagian besar itu bersumber dari apa yang kita makan. Ya. Sesuatu yang halal, ketika berlebih, itu menjadi kemudian tidak bermanfaat bagi kita. Ya, kulu wasrabu, makan dan minumlah, wala tasrafu, tapi jangan berlebih. Jangan berlebih. Kita takar sesuai dengan kadar kita, ya. Ya. Karena sekali lagi penelitian menunjukkan bahwa apa yang kita makan kemudian itu salah dalam memakan, ya, berlebihan dalam memakan, maka justru efeknya adalah timbulnya penyakit dalam tubuh kita. Maka mari kita gunakan, kita jaga, ya. Kita gunakan sebaik-baiknya ketiga potensi tadi. Kita jaga sebaik-baiknya apa yang Allah berikan kepada kita tadi, dari ujian yang Allah berikan kepada kita tadi. Mudah-mudahan pada akhirnya 3 modal dasar ini yang bisa menghantarkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi sangat panjang kalau cerita bicara masalah ini, baru awal nih ya, belum sampai ke tuntasnya. Tapi mudah-mudahan ini sebagai bisa menjadi pembuka kita untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan ketiga hal tadi sebaik-baiknya. Modal dasar kita punya modal yang sama. Modal hati, modal akal, modal fisik. Ya, dengan 3 modal tadi, ya, yang Allah berikan kepada kita tadi, kita juga nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Itu saya disampaikan, mungkin banyak keliru, banyak salah. Saya mohon maaf pada hadirin sekalian. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada kita Bapak itu salaman dulu Pak di sini, kemudian kita menuju ke tempat sarapan di depan. Langsung saja ke depan untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia dan juga ibu yang sudah disiapkan samping. Silakan.